Bayangkan setiap peristiwa dalam hidup Anda punya suatu tujuan, bahwa setiap pertemuan, setiap rintangan, setiap keterlambatan bukanlah suatu kesalahan, melainkan kepingan-kepingan tepat dari sebuah desain besar yang masih belum kamu pahami. Sulit dipercaya, bukan? Tapi kaum Stoa sudah mengetahuinya. Sementara yang lain mengeluh tentang hal-hal tak terduga, mereka menerima dengan keteguhan. Mereka paham bahwa takdir punya alasan, dan apa yang hari ini terlihat seperti kekacauan, besok akan menunjukkan tatanannya. Bukan karena mereka tahu segalanya, tapi karena mereka telah belajar untuk mempercayai prosesnya. Hari ini, saya akan tunjukkan cara mengadopsi cara pandang yang sama, agar kamu berhenti melawan segala yang terjadi, dan mulai memahami mengapa ini semua terjadi. Kamu tidak akan lagi bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi padamu, tapi untuk apa? Jika kamu menerapkan ide-ide ini, hidupmu tak akan lagi terasa seperti serangkaian kecelakaan, dan akan mulai memiliki arah. Sebelum melanjutkan, buka kolom komentar dan tulis, ada alasan untuk segala sesuatu. Saya seorang Stoa. Dengan melakukan itu, kamu menegaskan kembali komitmenmu pada pemahaman yang mendalam dan meninggalkan keluhan untuk melangkah dengan tujuan. Tulis sekarang dan mari kita ambil langkah pertama bersama. Jangan sampai terlewat satu pun pelajaran ini, terutama yang terakhir, yang paling menjelaskan segalanya. Tapi sebelum kita mulai, seperti sudah menjadi kebiasaan, jika kamu merasa mendapat nilai dari video ini, saya ajak untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar kamu tetap update dengan konten terbaru. Mari kita mulai. 1. Setiap keputusan meninggalkan bekas. Meski sering tak disadari, kamu berjalan mengikuti gema dari pilihan-pilihanmu sendiri. Apa yang kau jalani hari ini, terang atau gelap, bahagia atau kacau, bukan terjadi begitu saja atau sebagai hukuman. Itu adalah cerminan dari apa yang kau putuskan di hari sebelumnya, baik disadari maupun tidak. Setiap kali kau memilih untuk diam atau berbicara, bertindak atau mengabaikan, melangkah atau menunda, kau sedang menelusuri sebuah jalur, dan jalur itu tidak terhapus. Ia terbangun langkah demi langkah, meninggalkan jejak yang cepat atau lambat akan sampai juga padamu. Banyak yang percaya bahwa hidup bergantung pada keberuntungan, pada peluang, pada keadaan. Tetapi kebenarannya lebih sederhana dan lebih kuat. Hidup merespons arah, bukan niat. Tidak cukup hanya dengan keinginan untuk berubah, menjadi lebih baik, atau hidup dalam kedamaian. Yang terpenting adalah apa yang kau perbuat dengan keinginanmu itu. Sebab menginginkan sesuatu tanpa bertindak, ibarat memiliki peta tanpa pernah melangkah. Kau bisa melihat tujuannya dari kejauhan, tapi jika tak mengambil langkah, kau akan tetap di tempat yang sama. Renungkan ini, satu gerakan saja dapat mengubah seluruh jalan hidupmu. Pilihan untuk tidur larut atau beristirahat cukup, berbicara dengan hormat atau bereaksi dengan amarah, menabung atau menghabiskan uang tanpa berpikir. Terkadang kita meremehkan kekuatan dari hal-hal kecil. Kita anggap keputusan-keputusan kecil tidak penting, padahal setiap tindakan itu menciptakan efek berantai, seperti batu yang dilemparkan ke air. Riaknya menyebar melampaui apa yang bisa kita lihat. Sebuah kata bisa membangun atau menghancurkan. Sebuah pilihan bisa membuka pintu atau menutupnya untuk selamanya. Inilah hakikat tanggung jawab yang mendalam. Menyadari bahwa setiap keputusan adalah benih, dan cepat atau lambat kau akan menuai apa yang kau tabur. Kaum Stoa memahami hal ini dengan baik. Marcus Aurelius menulis bahwa hidup kita adalah hasil dari pikiran kita. Tapi aku juga tahu bahwa ini bukan hanya soal berpikir, ini tentang memutuskan lagi dan lagi bagaimana kau akan bertindak terhadap apa yang terjadi. Bahkan ketika kau tidak memilih, sebenarnya kau sedang memilih. Jika kau membiarkan orang lain mengambil keputusan untukmu, jika kau menunggu hidup mendorongmu alih-alih mengambil kendali, itu juga sebuah keputusan. Keputusan untuk menyerahkan kekuatanmu. Dan disinilah segalanya sering menjadi salah. Tanpa tanggung jawab, manusia menjadi korban dari segalanya. Cuaca, lalu lintas, perkataan orang, masa lalu, kondisi ekonomi. Tapi ketika kau menyadari bahwa setiap hasil yang kau alami berakar pada apa yang kau lakukan atau tidak kau lakukan,
permainannya berubah. Kau bukan lagi daun yang tertiup angin. Kau adalah kapten dari takdirmu sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa ada hal-hal yang berada dalam kendalimu dan yang tidak. Energimu harus difokuskan pada yang pertama. Kau tidak bisa mengendalikan apa yang diputuskan orang lain. Kau tidak bisa memilih apakah mereka mencintaimu atau mengkhianatimu. Tapi kau bisa memutuskan bagaimana merespons, bagaimana merawat dirimu, bagaimana terus melangkah. Itulah kebebasan yang sebenarnya, kebebasan untuk memilih sikap, reaksi, dan tindakanmu. Dan dalam pilihan-pilihan kecil itulah, antara menuruti impuls atau merespons dengan kebijaksanaan, transformasimu dimulai. Setiap kali kau memilih dengan baik, meski tak ada yang melihat, kau sedang membentuk karaktermu, membentuk nasibmu, dan mengukir masa depanmu. Kebanyakan kesalahan tidak menyakitkan karena besarnya, tapi karena diulang terus-menerus, kesalahan yang sama yang menyamar dalam bentuk berbeda. Namun jika kau bersedia melihat keputusan masa lalu dengan jujur, bukan untuk menghakimi tetapi untuk memahami, kau bisa mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Kau bisa ubah setiap kesalahan menjadi guru, setiap kegagalan menjadi rute baru, sebab tanggung jawab pribadi mengubah peluang menjadi pembelajaran. Yang terlihat ketidakadilan menjadi pelajaran, yang terasa seperti hukuman menjadi petunjuk arah. Jadi lain kali kau harus memutuskan, tidak peduli betapa kecilnya pilihan itu, ingatlah, kau tidak hanya bertindak untuk hari ini. Kau mengirim sinyal kepada masa depanmu. Kau membangun dengan setiap tindakan versi dirimu yang damai, sukses, dan dihormati. Kedamaian, kesuksesan, dan rasa hormat tidak datang sekaligus. Mereka adalah hasil dari ratusan keputusan tak terlihat yang terkumpul seiring waktu. Dan ketika kau menyadarinya, kau berhenti menunggu keajaiban dan mulai membangun konsekuensi. Ini bukan tentang mengendalikan segalanya, tapi tentang memilih secara sadar dalam batas yang kau miliki. Putuskan dengan niat, bertindak dengan tujuan. Jalani hidup seolah setiap langkah berarti, karena memang begitu. Sekarang giliranmu. Apakah kau akan terus bereaksi tanpa berpikir, atau kau akan mulai memilih secara sadar? Hari ini, bukan besok. Saatnya untuk mengambil kendali. Tulis di kolom komitmen, hari ini saya memilih untuk sadar. Lakukan, sebab itu juga adalah keputusan yang akan meninggalkan jejaknya. 2. Kesulitan adalah guru yang pendiam. Ia tak berteriak, tak memaksakan argumen, juga tak membocorkan jawaban dengan penjelasan langsung. Ia datang tanpa diminta, menetap dalam hidup tanpa izin, dan memaksamu untuk melihat dirimu sendiri melalui cermin yang tak pernah kau minta. Tapi di sana, di tengah kekacauan, ketidaknyamanan, dan rasa sakit yang mengusik jiwa, pelajaran paling dalam justru dimulai. Sebab ujian yang kau hadapi bukanlah hukuman acak atau pertanda nasib buruk. Itu adalah cermin jujur yang menunjukkan apa yang belum berhasil kau selesaikan, apa yang perlu diperkuat, apa yang selama ini kau abaikan. Tidak semua rasa sakit adalah hukuman. Terkadang, ia adalah petunjuk, cara hidup untuk menunjukkan bahwa kau tak bisa terus melanjutkan hal yang sama. Ada sesuatu dalam dirimu yang harus berevolusi. Ada kalanya segalanya terasa berlawanan. Pintu tertutup, orang mengecewakan, tubuh lelah, pikiran berkabut, rencana hancur tanpa peringatan. Pada momen seperti itu, reaksi alamiah adalah menolak, melawan, ingin kembali ke masa sebelumnya yang nyaman dan familiar. Tapi justru perlawanan inilah yang memperpanjang penderitaan. Apa yang kau tolak akan bertahan. Apa yang kau terima akan bertransformasi. Kau tak bisa mengontrol apakah badai akan datang, tapi kau bisa memutuskan bagaimana berjalan di tengah hujan. Kau bisa menyesali atau belajar. Tenggelam dalam keluhan atau bangkit dalam pemahaman. Kaum Stoa memahami ini lebih baik dari siapapun. Marcus Aurelius, di tengah perang, pengkhianatan, dan penyakit, menulis, hal-hal tidak terjadi untuk melawan kita, tetapi untuk kita. Setiap rintangan berpotensi menjadi batu loncatan, hanya jika kita memilih untuk melihatnya melalui lensa yang berbeda. Jika kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini?
Itulah pembeda antara mereka yang tumbuh melalui rasa sakit dan mereka yang hancur karenanya. Kesulitan bukan pilihan, setiap orang mengalaminya. Yang membedakan adalah bagaimana kau menyikapinya. Setiap kesulitan adalah peluang terselubung. Dalam momen tersulit, kebenaran yang selama ini kau hindari akhirnya terlihat. Kau sadar bahwa selama ini terlalu bergantung pada orang lain, menunda keputusan karena takut, atau bahwa kekuatanmu lebih rapuh dari yang kira. Tapi jika kau amati dengan rendah hati, kau juga akan menemukan ketahananmu, kemampuanmu untuk bangkit, dan amunisi tekadmu. Di setiap kejatuhan, ada benih pertumbuhan. Tapi ia hanya tumbuh jika kau berhenti melawan dan membuka diri untuk memahami. Epictetus mengingatkan, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kau menanggapi itulah yang menentukan takdirmu. Kau bisa mengubah luka menjadi cerita tentang keberhasilan, kegagalan menjadi jalan menuju kesuksesan sejati, tetapi untuk mencapainya, kau perlu keberanian. Kau harus melepaskan peran sebagai korban dan menerima bahwa meski kau tidak memilih badai, kau bisa memilih bagaimana menghadapinya. Dan pilihan itu mengubah segalanya. Bayangkan saat-saat ketika kehilangan memaksamu mendefinisikan ulang prioritas. Saat pengkhianatan mengajarkanmu menetapkan batasan. Saat kegagalan mendorongmu untuk mempersiapkan diri lebih baik. Tak satu pun nyaman, tak satu pun mudah. Tapi dalam rasa sakit itu tersimpan pelajaran yang kini menjadi bagian dari dirimu. Rasa sakit memolesmu, memaksamu melepaskan kulit lama, membuatmu lebih utuh, lebih nyata, bukan karena kau pantas menderita, tetapi karena tanpa momen-momen sulit itu, kau akan terjebak dalam versi dirimu yang sudah tak lagi sesuai dengan takdirmu. Kesulitan bukan musuh, ia adalah guru yang diam, datang tanpa peringatan, mengajar dengan tegas, dan tak menerima alasan. Tapi jika kau perhatikan, jika kau bersedia belajar, kau akan temukan bahwa ia selalu membawa pencerahan. Terkadang pelajarannya tidak langsung terlihat. Terkadang ia begitu menyakitkan, hingga kau tak bisa melihat melampaui ketidaknyamanan. Namun seiring waktu, jika kau tetap hadir, tidak lari atau mati rasa, kau akan mengerti. Yang tampak seperti reruntuhan, sesungguhnya adalah awal dari rekonstruksi yang lebih autentik. Jadi lain kali kau merasa segalanya rumit, sesuatu rusak, hidup menjatuhkanmu ke lutut, berhenti, bernapas, amati, dan tanya. Bagian mana dari diriku yang dipanggil untuk tumbuh? Kebenaran apa yang selama ini kuhindari? Versi baru diriku yang mana yang sedang berusaha lahir. Karena ya, kesulitan memang tidak nyaman. Ia mengguncang, menuntut, tapi juga mengungkap, membentuk, dan mengubah. Itu pilihanmu. Kau bisa mengutuk yang terjadi, atau kau bisa membiarkannya mengajarimu. Kau bisa menolak, atau kau bisa mendengarkan. Hari ini, pilih untuk belajar. Tulis di komentar, saya menerima guru tersembunyi, saya siap untuk berkembang, sebab jika kau mendengarkan rasa sakit, ia tak lagi menjadi hukuman, melainkan awal dari evolusimu. 3. Setiap pertemuan memiliki tujuan. Meskipun kadang sulit dilihat saat ini, setiap orang yang melintasi jalanmu datang membawa makna, dengan misi tersembunyi yang hanya waktu yang bisa ungkapkan. Tidak ada yang kebetulan dalam ikatan manusia. Sebagian hadir untuk memberimu dorongan, yang lain menunjukkan apa yang perlu kamu sembuhkan, dan beberapa hanya menemani perjalananmu. Namun tak satu pun hadir secara tidak sengaja. Bahkan mereka yang menyakitimu memainkan peran, mengajarkan batasan, mengaktifkan kekuatan batin, memaksamu melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Orang-orang yang datang menandai tahapan evolusimu. Itu bukan kebetulan, itu adalah pertanda. Bagian dari rencana yang membentukmu, mengasahmu, mempersiapkanmu untuk apa yang belum bisa kau lihat. Ada pertemuan yang menyalakan cahaya, percakapan singkat yang meninggalkan bekas abadi, pandangan yang membuka luka, atau hubungan dekat yang mudah mekar, sementara lainnya menguji setiap bagian dirimu. Sebagian hadir sebagai balsam, yang lain seperti siksaan, tapi semua tanpa terkecuali membawa sesuatu yang kau butuhkan. Terkadang yang kau butuhkan justru yang tidak nyaman. Pelajaran sulit, patah hati yang memaksamu mendefinisikan ulang dirimu, cermin yang menunjukkan apa yang tak ingin kau lihat. Tapi itu pun hadiah jika kau tahu cara menemukannya. Tak satu pun muncul karena kesalahan. Setiap membawa pelajaran, cermin, atau jalan.
Dan ketika kau mulai memandang hubungan dari sudut itu, kau berhenti menghakimi, berhenti memaksakan, berhenti menyesali, dan belajar bersyukur. Kaum Stoa paham bahwa satu-satunya hal yang bisa kau kendalikan adalah bagian dalam dirimu. Kau tak bisa mengontrol siapa yang masuk dalam hidupmu atau berapa lama mereka bertahan, tapi kau bisa memutuskan bagaimana merespons apa yang kau pelajari, apa yang kau lepaskan. Marcus Aurelius menulis bahwa segala yang masuk dalam hidupmu hadir sebagai bagian dari tatanan semesta. Dan jika itu bagian dari tatanan, maka tugasmu bukan melawan, melainkan memahami. Sebagian hubungan membangkitkan kekuatanmu, mendorongmu hingga batas, mengeluarkanmu dari zona nyaman, membuatmu berkembang. Yang lain membangkitkan kesabaranmu, menunjukkan apa yang belum kau selesaikan. Mereka mengajakmu untuk lebih banyak mendengar, lebih sedikit menghakimi, membuka diri meski tak berjalan sesuai harapan. Tidak semua orang ditakdirkan untuk menetap. Sebagian bersifat sementara, namun dampaknya abadi. Sebuah nasihat tepat waktu, sebuah pengkhianatan yang membawamu kembali kepada dirimu, cinta yang tak langgeng tapi mengajarkan apa yang layak kau terima. Koneksi autentik tak mengenal waktu. Ia melampaui logika sesaat. Terkadang kau mengenal seseorang hanya dalam beberapa jam dan merasakan lebih banyak kebenaran daripada tahun-tahun bersama orang lain. Ini bukan soal kuantitas tapi kedalaman, tentang bagaimana kehadiran mereka menggerakkan sesuatu dalam dirimu, membantumu mengingat. Epictetus berkata bahwa kita tak boleh berpegang pada apa yang tak berada dalam kendali kita. Dan orang-orang, seindah apapun mereka, tidak berada dalam kendalimu. Mereka bisa pergi, berubah, menyakiti, mencintai, tapi apa yang mereka lakukan bukan milikmu. Yang menjadi milikmu adalah bagaimana kau meresponsnya. Kau mengunci atau membuka diri, meracuni diri dengan kebencian, atau belajar melepaskannya. Kau berpegang pada rasa syukur dan melepaskannya. Setiap hubungan membawa pilihan. Kau bisa menggunakannya untuk mengukuhkan pola lama atau membangun pemahaman baru. Mengulang sejarah atau mengubahnya. Ada pertemuan yang menghancurkanmu dan yang membangunmu kembali. Sebagian menghadapkanmu pada dirimu, yang lain menahanmu. Tapi semua adalah bagian dari pertumbuhanmu. Dan jika kau perhatikan baik-baik, bahkan yang kau kira sebagai kesalahan adalah pelajaran yang tersamar. Karena terkadang hidup tidak mengirimkan apa yang kau inginkan, tapi apa yang kau butuhkan. Dia tidak mengirim siapa yang kau harapkan, tapi seseorang yang bisa menunjukkan sesuatu yang hanya rasa sakit atau sukacita yang bisa ungkapkan. Berhenti menyalahkan orang lain atas apa yang mereka bangkitkan dalam dirimu. Itu bagian dari kedewasaan. Pahami bahwa setiap orang datang dengan sejarah, batasan, dan perjuangan mereka sendiri. Dan kau pun hadir dalam hidup orang lain sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai kesempatan. Kau bukan hanya pelajar, tapi juga guru. Kata-katamu, ketidakhadiranmu, kesalahan, gesturmu, semua meninggalkan bekas pada orang lain, meski mungkin tak pernah kau sadari. Jadi lain kali seseorang masuk dalam hidupmu, jangan tanya apakah ini selamanya. Tanya apa yang mereka ajarkan padamu, apa yang mereka tunjukkan tentang dirimu, bagian mana dari jalanmu yang diaktifkan oleh kehadiran mereka. Bersyukurlah untuk pertemuan singkat dan ikatan yang dalam. Rangkul mereka yang bertahan dan lepaskan dengan cinta mereka yang harus pergi. Karena jika kau pahami bahwa setiap ikatan memiliki tujuan, kau hidup dengan lebih sedikit kebencian, lebih sedikit keterikatan, dan lebih banyak rasa syukur. Sekarang giliranmu. Berhenti sejenak dan renungkan. Siapa yang telah meninggalkan jejak dalam hidupmu, bahkan hanya untuk sesaat? Apa yang kau pelajari dari mereka? Tulis di komentar. Aku setuju, setiap pertemuan memiliki tujuannya sendiri. Aku menghormati jalan yang kita lewati bersama. Karena ketika kau memandang orang lain sebagai bagian dari evolusimu, kau tak lagi takut perpisahan atau terpaku pada masa lalu. Kau menjadi seseorang yang menjalani setiap ikatan dengan kehadiran penuh, kebijaksanaan, dan hati yang terbuka. 4. Kebiasaanmu membangun takdirmu. Bukan apa yang kau impikan dari waktu ke waktu, atau apa yang kau janjikan di awal tahun. Bahkan bukan apa yang sangat kau inginkan saat segalanya terasa salah. Yang benar-benar merancang hidupmu adalah apa yang kau lakukan setiap hari saat tidak ada seorang pun yang melihat. Saat tidak ada tepuk tangan atau penghargaan instan.
Apa yang kau ulangi tanpa berpikir? Apa yang kau pilih saat lelah? Apa yang kau lakukan karena kebiasaan atau keyakinan? Tidak ada kebetulan dalam apa yang kau ulangi setiap hari. Rutinitasmu adalah pernyataan diam tentang siapa dirimu, dan yang lebih penting, siapa dirimu nantinya. Perubahan besar tidak lahir dari momen epik. Mereka lahir dari yang tak terlihat, dari tindakan-tindakan kecil yang tampak tidak penting, namun lama-kelamaan menentukan jalan hidupmu. Kau bangun terlambat atau pagi, kau makan tanpa sadar atau memelihara dirimu. Kau menunda mimpi atau mengambil langkah, sekalipun kecil. Setiap keputusan ini adalah sapuan kuas dalam lukisan takdirmu. Kau tidak membutuhkan keberuntungan, kau membutuhkan konsistensi harian, karena pada akhirnya hasil tidak sesuai dengan harapan atau keinginan, melainkan merespons tindakanmu. Kebiasaan tidak berbohong, mereka mengungkapkan prioritas sejatimu, disiplinmu, komitmenmu pada dirimu sendiri. Kaum Stoa memahaminya dengan sempurna. Marcus Aurelius menekankan pentingnya menjalani setiap hari seolah itu yang terakhir, bukan dengan urgensi yang dangkal, tetapi dengan kesadaran penuh. Apa yang kau lakukan hari ini adalah cerminan dari apa yang kau hargai. Dan jika kau terus mengulangi sesuatu, tidak peduli kau katakan itu tidak penting, hal itu menandai arahmu. Tindakan kecil sehari-hari membentuk siapa dirimu nantinya. Seperti air yang dengan sabar memoles batu, rutinitasmu membentuk jati dirimu. Dengan setiap pengulangan, kau memperkuat atau melemahkan keinginanmu. Banyak orang kalah dalam rencana besar. Mereka membayangkan perubahan radikal, janji-janji ambisius, daftar yang tak ada habisnya. Tetapi kenyataannya lebih sederhana dan lebih sulit. Hidupmu akan berubah hanya ketika kebiasaanmu berubah. Disiplin sehari-hari lebih berkuasa daripada rencana besar. Karena rencana menginspirasi, tetapi kebiasaan mentransformasi. Kebiasaan yang kuat lebih ampuh daripada motivasi sesaat. Ketika segalanya gagal, yang akan bertahan adalah apa yang telah menjadi bagian dari dirimu. Apa yang kau lakukan saat kau tidak menyukainya? Itulah kebebasan sejati, bukan melakukan apa yang kau inginkan, tetapi melakukan apa yang kau tahu harus dilakukan, meskipun pikiranmu menginginkan yang lain. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan dan kebajikan dipupuk melalui latihan. Tidak ada keunggulan tanpa usaha berulang. Jika kau ingin mengendalikan dirimu, mulailah dengan kebiasaanmu. Pilih dengan sengaja apa yang kau ulangi, apa yang kau beri makan, apa yang kau izinkan, karena semua yang kau ulangi entah membangunmu atau menghancurkanmu. Tidak ada yang netral, setiap tindakan mendekatkan atau menjauhkanmu dari versi terbaikmu. Kehendak bukanlah tentang wacana mental yang kuat, tetapi tentang pilihan sehari-hari. Jika kau melihat harimu dengan jujur, kau akan melihat hal-hal yang kau lakukan dengan cara tertentu secara otomatis dan tidak lagi melayanimu. Kebocoran kecil, kelalaian terhadap dirimu sendiri, gerakan yang tampak tidak berbahaya, tetapi dalam-dalam mereka menyabotase jalanmu. Kau tidak perlu mengubah segalanya sekaligus, kau hanya perlu mulai bertindak dengan lebih sadar. Setiap kebiasaan, tidak peduli sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk menyeretmu ke kehidupan tanpa arti atau mendorongmu menuju hidup yang penuh tujuan. Takdirmu tidak tertulis dalam momen luar biasa, tetapi tertulis dalam rutinitasmu, bukan dalam keberuntungan. Apa yang kau lakukan ketika tidak ada yang menekan? Apa yang kau pilih di tengah kelelahan? Apa yang kau putuskan dalam kesunyian hari demi hari? Kesuksesan, kedamaian, rasa hormat bukanlah hadiah yang diberikan acak, tetapi konsekuensi. 5. Yang berulang itu bertanya perhatian. Bukan kebetulan jika kamu tersandung pada batu yang sama. Bukan kebetulan pula jika konflik tertentu, orang tertentu, atau emosi tertentu kembali lagi dan lagi dalam hidupmu. Setiap pengulangan adalah sebuah pesan. Setiap siklus yang kembali bukan untuk menghukummu, melainkan untuk membangunkanmu. Hidup tidak pernah lelah mengajarkanmu apa yang engkau abaikan. Pola yang tidak diselesaikan akan kembali, sampai akhirnya dipahami. Dan mereka akan terus datang dengan kekuatan yang lebih besar, kejelasan yang lebih tajam, dampak yang lebih dalam, sampai kamu memiliki keberanian untuk menatapnya langsung dan mengubahnya. Ini bukan nasib buruk atau konspirasi melawanmu. Ini adalah jiwamu, hati nuranimu, perkembanganmu sendiri yang mengetuk pintu batin, mengingatkan bahwa kamu tidak bisa terus melangkah maju tanpa menutup lingkaran tertentu.
Ada cerita yang berulang dalam bentuk baru, nama berbeda, luka yang sama, kesempatan baru, reaksi yang sama. Kamu pindah kota, ganti pasangan, berganti kantor, tapi perasaan hampa itu mengikutimu. Kurangnya kendali, ketidakpuasan yang sama. Tak ada hal eksternal yang bisa melindungimu dari apa yang belum sembuh di dalam. Ketika sesuatu kembali, ia tidak datang untuk mengganggumu, ia datang untuk mengajarmu. Hidup tidak menghukum, ia hanya mengulang apa yang kamu abaikan. Dan begitu kamu memahaminya, kamu berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi lagi?" Dan mulai bertanya, "Apa yang harus aku pelajari di sini yang belum mau aku lihat?" Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita tidak bisa lari dari pendapat kita sendiri. Dan dalam hal ini, kita tidak bisa menghindari pola kita sendiri. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu percayai, apa yang kamu lakukan, sekali lagi menjadi ramalan yang kamu penuhi sendiri. Jika kamu terus berjalan di jalan yang sama, kamu akan sampai di tempat yang sama. Jika kamu bereaksi dengan cara yang sama terhadap rangsangan yang sama, kamu akan menciptakan hasil yang sama. Skenarionya berubah, tapi kamu tetap aktor yang sama, membaca naskah yang sama. Sampai kamu menulis ulang, akhir cerita tak akan berubah. Tidak ada yang kebetulan ketika terjadi lebih dari sekali. Pengulangan adalah guru yang tak kenal lelah, punya semua kesabaran di dunia. Dan jika kamu tidak mempelajari pelajarannya, hidup tidak tersinggung. Ia hanya akan menyajikannya lagi dan lagi, seolah berkata, "Ini dia lagi, dengan wajah baru." Apakah kamu sudah siap melihatnya sekarang dengan mata yang berbeda? Di mana ada pengulangan, di situ ada kesempatan untuk evolusi. Tapi untuk memanfaatkannya, kamu harus berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengamati dirimu sendiri. Pola apa yang kamu reproduksi? Bagian mana dari dirimu yang perlu didengarkan, dipahami, disembuhkan? Jawabannya ada di sana, tepat di bagian yang paling mengganggumu, di apa yang paling menyakitkan, di apa yang paling sering kamu ulangi. Epictetus mengajarkan bahwa kunci penderitaan bukan pada apa yang terjadi, tapi pada penafsiran yang kamu berikan. Dan pola yang kembali bukanlah masalah sebenarnya. Masalahnya adalah kamu terus memberinya makna yang sama, bereaksi dari tempat yang sama. Sampai pandanganmu berubah, pengalamanmu tidak akan berubah. Ada orang yang hidup bertahun-tahun terjebak dalam siklus emosional, relasional, atau profesional yang terasa seperti kutukan. Tapi ketika mereka akhirnya berani melihat ke dalam, mereka menemukan bahwa jalan keluar selalu ada, dalam bentuk pemahaman baru. Kaum Stoa tidak menghindari rasa sakit, mereka menggunakannya. Mereka tidak takut pada pengulangan, mereka mengamatinya. Karena mereka tahu, realitas bukan sesuatu yang terjadi pada kita, tapi sesuatu yang menunjukkan kepada kita. Segala yang kembali adalah cermin. Setiap pengulangan menunjukkan titik buta. Dan kamu yang memutuskan, apakah kamu memutuskannya dengan sadar atau mengalaminya berulang dengan frustrasi. Tidak ada jalan tengah, bangun atau ulangi. Kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Cukup ada momen ketulusan yang tiba, jeda di tengah siklus saat kamu berkata, "Aku pernah di sini, merasakan ini. Dan jika kali ini aku melakukan sesuatu yang berbeda." Perubahan kecil dalam sikap, keputusan mikro itu dapat mengganggu pola dan membuka jalan baru. Hidup tidak memintamu menjadi sempurna, hanya meminta kehadiranmu yang bersedia melihat apa yang tidak ingin kamu lihat, memahami apa yang telah kamu tolak, bertindak dari tempat yang berbeda. Jadi lain kali sesuatu terulang, emosi, argumen, kegagalan, jangan diabaikan, jangan disamarkan sebagai rutinitas. Perhatikan, tanyakan pada diri sendiri, bagian mana dari diriku yang menarik ini, menciptakan ini, mengizinkan ini? Dan jika kamu punya keberanian untuk bertanggung jawab, kamu akan melihat bahwa ini bukan hukuman. Ini adalah pintu, kesempatan untuk berkembang, mengubah ceritamu, memutus siklus, dan membangun sesuatu yang baru. Tulis di komentar, "Saya mengenali polanya. Kali ini aku memilih untuk memahami dan bertumbuh." Karena ketika kamu memperhatikan apa yang berulang, kamu berhenti menjadi tawanan masa lalu dan mulai menjadi pencipta masa depanmu. 6. Kegagalan justru mengungkapkan hal yang penting. Bukanlah musuh yang kamu khayalkan atau hukuman yang sangat kamu takuti. Itu adalah wahyu yang terselubung, sebuah jeda yang dipaksakan oleh hidup agar kamu bisa melihat dengan mata yang berbeda, memperhatikan apa yang sebelumnya kamu anggap remeh. Sebab ketika semuanya berjalan lancar, jarang sekali kamu mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu bergerak maju dengan inersia, percaya pada bentuk,
pada ritme, pada apa yang tampaknya berhasil. Tapi saat kegagalan datang, ketika sesuatu rusak, ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, disitulah segalanya menjadi jelas. Jatuh mengalihkan jalanmu saat kamu menyimpang, mereka memaksamu untuk berhenti, melepaskan hal-hal yang dangkal, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Kita diajari untuk takut pada kesalahan, seolah itu noda yang tak terhapuskan, sebuah kekalahan yang pasti. Namun kenyataannya, banyak pembelajaran terdalam lahir justru pada momen di mana semuanya tampak hilang. Karena di sana, di tengah-tengah keruntuhan, topeng terjatuh, karaktermu terungkap, di mana kebenaran yang keras, mentah dan bercahaya terlihat tanpa hiasan. Tidak semua kesuksesan adalah kemajuan, dan tidak setiap kesalahan adalah kemunduran. Terkadang kesuksesan justru membawamu keluar dari pusat dirimu, itu meninabobokanmu, menyilaukanmu dengan rasa kontrol. Dan terkadang, kegagalanlah yang membangunkanmu, mengasahmu, mengembalikanmu pada hal yang esensial, pada hal yang tidak bergantung pada hasil, tapi pada niat yang tidak diukur dengan tepuk tangan, tetapi dengan kebenaran batin. Kaum Stoa paham bahwa ini bukan tentang menghindari kegagalan, tapi mengubahnya. Epictetus mengajarkan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi padamu, tapi apa yang kamu lakukan terhadap apa yang terjadi padamu. Gagal bukan berarti kalah, tapi belajar tentang apa yang penting. Ini tentang menemukan bagian mana dari dirimu yang masih perlu diperkuat, ide apa yang harus kamu tinggalkan, jalan mana yang tidak lagi beresonansi dengan jiwamu. Kegagalan menunjukkan padamu hal-hal yang kamu pegang karena ketakutan, keputusan apa yang kamu buat berdasarkan penampilan, tujuan apa yang kamu kejar tanpa jiwa. Dan ketika kamu melihat dengan mata yang jujur, kamu sadar bahwa kamu tidak kehilangan sesuatu yang berharga. Kamu hanya menghancurkan apa yang tidak berakar pada kebenaran. Marcus Aurelius menulis bahwa halangan di jalan justru menjadi jalan itu sendiri, dan begitu pula dengan kegagalan. Sebuah batu yang awalnya terlihat seperti tembok, tapi kemudian kamu temukan bahwa itu adalah sebuah anak tangga. Terkadang apa yang kelihatannya seperti akhir, justru seringkali adalah sebuah awal, titik mulai yang baru, sebuah jalan memutar yang diperlukan, kesempatan untuk membangun kembali dirimu dari fondasi yang lebih asli. Karena jika kamu tidak pernah gagal, apakah kamu masih akan percaya bahwa apa yang kamu lakukan hari ini membawamu ke tempat yang benar-benar kamu inginkan? Tapi ketika kamu gagal, kamu terbangun, dan kebangunan itu, meski terasa sakit, lebih berharga daripada 1000 prestasi yang kosong. Ada orang-orang yang justru setelah mengalami kegagalan besar, menemukan jalan mereka yang sesungguhnya. Mereka meninggalkan karier yang tidak mereka cintai. Mereka memutuskan ikatan yang membelenggu mereka. Mereka memulai proyek yang selaras dengan hakikat dirinya. Bukan karena kegagalannya menghancurkan, tapi karena itu mengembalikannya pada kebenarannya. Kegagalan, bila dipahami dengan baik, adalah sebuah bentuk penebusan, pembersihan, sebuah konfigurasi ulang. Tapi agar ia bisa berfungsi, kamu harus berhenti melihatnya sebagai hukuman. Lepaskan ego yang terluka yang berteriak, "Mengapa ini terjadi padaku?" Dan mulailah bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku lihat di sini, yang belum pernah aku lihat sebelumnya? Kegagalan bukanlah tanda kelemahan, ia adalah bagian dari perjalanan orang-orang yang berani benar-benar mencoba. Dia yang tidak pernah gagal, tidak pernah mengambil risiko, tidak pernah menjelajah, tidak pernah bertumbuh. Ketakutan akan kesalahan melumpuhkan, tapi pemahaman akan kegagalan membebaskan. Sebab sekali kamu paham bahwa kegagalan tidak mendefinisikan nilaimu, bahwa ia tidak mengurangi dirimu, bahwa ia tidak menghapus siapa kamu berhenti hidup dengan ketakutan dan mulai hidup dengan keberanian. Kamu menjadi lebih rendah hati, ya, tapi juga lebih kuat, lebih jernih, lebih mirip dengan dirimu yang sebenarnya. Seneca mengatakan bahwa ketika hal-hal yang berlebihan hilang, kamu justru mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan itulah yang persis terjadi akibat kegagalan. Ia membersihkan, mengungkapkan, memusatkan, membawamu keluar dari ilusi kontrol, memaksamu mendengarkan suara hatimu untuk membedakan antara apa yang kamu lakukan karena kebiasaan dan apa yang kamu lakukan karena keyakinan, untuk menempatkan jiwa di tempat yang sebelumnya hanya diisi oleh usaha. Fungsi sejatinya bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menunjukkan dirimu. Jadi lain kali kamu merasa gagal, jangan lari, jangan mempermalukan diri sendiri, jangan beri make up,
Tatap ia langsung. Berterima kasihlah padanya atas apa yang ia datang untuk tunjukkan padamu. Tanyakan pada dirimu sendiri, bagian mana dari dirimu yang bisa tumbuh berkat ini? Pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Versi dirimu yang seperti apa yang bisa lahir setelah jatuh ini? Sebab jika kamu memutuskan untuk belajar, jika kamu memilih untuk melihat kegagalan sebagai sebuah pintu dan bukan tembok, maka tidak ada yang sia-sia. Tulis di komentar, saya memilih untuk melihat setiap kegagalan sebagai pelajaran. Saya siap untuk memulai lagi dengan lebih jernih. Sebab kekalahan yang sesungguhnya bukanlah gagalnya, tetapi menolak melihat kebenaran yang kegagalan itu datang untuk tunjukkan padamu. Dan ketika kamu memahami itu, kamu jatuh untuk membangun dirimu lebih baik, lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih sadar. 7. Intuisi Anda sudah mengetahui sebelumnya. Ia tidak berdasarkan logika, data, atau analisis yang mendalam. Ia tidak berteriak, tidak berdebat, tidak memaksa, hanya berbisik. Dan ia melakukannya dengan kejelasan yang, jika Anda belajar mendengarkannya, akan menghindarkan Anda dari banyak kesalahan. Itu adalah sensasi yang datang sebelum Anda memiliki bukti, ketidaknyamanan ketika sesuatu terasa tidak tepat, meskipun semua tampak baik-baik saja. Sebuah kepastian batin yang tidak bisa Anda jelaskan, tetapi Anda yakin itu benar. Firasat bukanlah kebetulan, melainkan kebijaksanaan yang diam. Ia tidak lahir dari ketakutan atau keinginan, melainkan dari bagian diri yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih terhubung dengan jati diri Anda yang sejati. Sudah lama kita diajari untuk tidak mempercayai suara hati itu, untuk mengutamakan logika, pendapat orang lain, atau rencana yang terukur. Namun ketika Anda mengabaikan intuisi, Anda menjauh dari keaslian diri. Anda mulai berjalan di jalan yang bukan milik Anda, mengatakan ya, padahal tubuh Anda berteriak tidak, tetap berada di tempat yang seharusnya Anda tinggalkan. Dan Anda tahu itu, meski tak bisa dijelaskan, Anda merasakannya di perut, di ketegangan leher, di kelelahan yang timbul tanpa alasan ketika Anda menjauh dari kebenaran diri. Tubuh Anda kadang meneriakan apa yang pikiran Anda diamkan. Ia tidak selalu memberi alasan, tetapi selalu memberi tanda. Dan jika Anda mengabaikannya, Anda akan membayarnya dengan kecemasan, ketidakpuasan, atau perasaan hidup setengah hati. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa dalam diri Anda ada bagian yang selalu tahu apa yang benar. Ia tidak berbicara tentang pikiran rasional, tetapi tentang jiwa yang dipandu oleh kebajikan, percikan batin yang tahu kapan sesuatu selaras dengan Anda dan kapan tidak. Masalahnya bukan bahwa Anda tidak tahu, melainkan bahwa Anda tidak mendengarkan. Karena intuisi tidak berisik, ia halus, sabar, dan tidak memaksa. Ia menunggu sampai Anda diam, berhenti, tidak lagi terganggu oleh hal-hal di luar, dan melihat ke dalam. Dan ketika Anda melakukannya, ketika Anda memberi diri izin untuk merasakan tanpa filter, Anda akan menemukan bahwa banyak jawaban yang Anda cari di luar sudah ada di dalam. Mendengarkan intuisi bukan berarti menolak logika, melainkan mengintegrasikannya, menggunakan pikiran sebagai alat dan hati sebagai pemandu. Intuisi tidak bertentangan dengan logika, ia mendahuluinya. Ia adalah reaksi pertama yang muncul sebelum Anda membangun pembenaran. Kepastian yang hadir tanpa Anda tahu mengapa, tetapi seiring waktu terbukti benar. Berapa kali Anda menyesal tidak mengikuti apa yang Anda rasakan sejak awal? Berapa kali Anda tahu sesuatu tidak beres, tetapi tetap bertahan, padahal tubuh sudah memperingatkan. Itu bukan sihir, itu adalah kebijaksanaan biologis, emosional, dan spiritual. Itulah kebenaran terdalam Anda yang berusaha membimbing Anda. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan sikap dan keputusan kita. Dan keputusan itu akan lebih konsisten jika lahir dari pusat diri Anda, bukan dari tekanan luar. Mendengarkan intuisi mengarah pada keputusan yang lebih selaras, lebih tegas, dan lebih milik Anda. Itu menyelamatkan Anda dari penyesalan karena bertindak atas dasar kewajiban atau ketakutan. Tidak selalu mudah. Kadang intuisi menyuruh Anda melawan harapan orang lain, mengatakan tidak ketika lebih nyaman mengatakan ya, menutup pintu yang tampak aman. Tetapi jika Anda belajar mempercayainya, Anda akan sadar bahwa ia tidak pernah mengkhianati Anda. Mungkin tidak nyaman, tetapi tidak membohongi. Kebanyakan kesalahan bukan berasal dari tidak tahu apa yang harus dilakukan, melainkan dari mengabaikan suara pertama yang jelas memperingatkan atau membisikkan undangan.
Tapi Anda tidak cukup diam, tidak hadir. Anda sibuk mencari jawaban dari orang lain, janji, atau alasan. Karena itu, mengembangkan intuisi membutuhkan kehadiran, mendengarkan aktif, dan keberanian untuk berjalan tanpa peta, hanya dengan kompas. Karena itulah intuisi, kompas internal yang menjaga Anda tetap pada jalur sendiri. Ketika Anda mulai hidup dari koneksi internal itu, segalanya berubah. Anda tidak lagi mencari persetujuan, tidak ragu pada setiap langkah, tidak membutuhkan jaminan eksternal. Anda tahu, meski tak bisa jelaskan, Anda tetap tenang karena tubuh dan pikiran selaras, dan jiwa merasa kembali ke rumah. 8. Sinkronisitas membimbing mereka yang benar-benar hadir. Ini bukan soal keberuntungan, bukan kebetulan, juga bukan kebetulan yang disamarkan. Itu adalah kecerdasan yang lebih halus yang bekerja ketika kau selaras dengan dirimu yang sebenarnya, dengan apa yang siap kau terima. Ketika kau sudah siap, yang kau butuhkan akan muncul. Bukan sebelumnya, bukan sesudahnya. Tepat pada waktunya, meski saat itu mungkin belum kau pahami. Orang-orang yang membawa pesan tepat, buku yang menemukanmu di saat yang paling diperlukan, ide yang muncul tepat saat kau hampir menyerah. Bukan seperti itu. Ini peluang, ini sinkronisitas, ini hidup yang mengingatkanmu bahwa jika kau perhatikan, ada tatanan yang lebih dalam yang sedang berproses, menunggu kehadiranmu untuk terungkap. Namun, tak semua orang menyadarinya. Bukan karena tidak ada, melainkan karena tidak semua cukup terjaga untuk melihatnya. Tanda-tandanya ada, tetapi butuh kehadiran untuk bisa dilihat. Dan saat ini, kita lebih teralihkan daripada sebelumnya, terburu-buru, membandingkan, mengisi setiap kekosongan dengan suara. Dalam keadaan seperti itu, sinkronisitas berlalu. Bukan karena ia tak memilihmu, tapi karena ia tak bisa menjangkaumu saat kau sedang offline. Hidup ini berbisik, tetapi kau harus berada dalam keheningan untuk mendengarnya. Bukan keheningan luar, melainkan ruang batin. Saat di mana kau berhenti berusaha mengendalikan segalanya, di mana kau percaya, di mana kau mengamati tanpa menghakimi, di mana kau sekadar ada. Di sana, di kekosongan yang subur itulah keajaiban terjadi. Marcus Aurelius pernah berkata, alam semesta senantiasa berubah, dan jika kau hidup selaras dengannya, semua yang datang akan menjadi yang kau butuhkan, bukan yang diinginkan egomu, melainkan yang jiwamu perlukan untuk bertumbuh. Sebab sinkronisitas tidak merespons keinginanmu, melainkan karaktermu, kedewasaanmu, keterbukaanmu. Jika kau belum siap menerima sesuatu, kau tak akan melihatnya. Tak peduli berapa kali ia melintas di depanmu. Pertemuan yang tampak kebetulan bukanlah kebetulan, ia adalah momen koneksi, saat di mana energi batinmu bertemu dunia dan melahirkan persilangan yang bermakna. Sesuatu berubah, sesuatu terbangun, sesuatu terakomodasi. Terkadang koneksi itu hadir dalam bentuk kata-kata, terkadang dalam bentuk kehilangan. Terkadang seseorang yang seolah datang karena salah arah, justru kehadirannya mengubahmu. Tak semua ikatan dimaksudkan untuk abadi. Beberapa hanya datang untuk memberimu petunjuk, mengingatkanmu pada sesuatu yang telah kau lupakan, mengaktifkanmu. Dan jika kau sungguh hadir, kau akan tahu. Kau akan merasakannya. Sebab ketika kau hidup dalam kesadaran, kau mulai mengenali pola yang sebelumnya kau biarkan berlalu. Kau tak lagi menyebut peluang sebagai kebetulan. Kau tak lagi melihat ketidaksengajaan, melainkan koherensi. Epictetus mengajarkan, kuncinya bukanlah mengendalikan hal-hal di luar, melainkan memahami pesannya. Dan disitulah sinkronisitas berperan, bukan sebagai fenomena tak terjangkau, melainkan sebagai cara membaca hidup dengan mata yang lebih dalam. Semuanya terhubung. Kau bukanlah entitas terpisah dari dunia. Kau adalah bagian darinya. Dan ketika batinmu selaras, dunia luar merespons. Namun, agar itu terjadi, kau perlu melambat, berhenti memaksa, berhenti menuntut, beri ruang. Sebab sinkronisitas bukan dikejar, melainkan diizinkan. Banyak orang bertanya, mengapa mereka tak menemukan tanda? Mengapa mereka tak mendapat jawaban? Kenyataannya, mereka terlalu sibuk melihat keluar, hingga tak menyadari bahwa hidup telah lama berbicara, telah lama membimbing. Kau harus berhenti mengisi setiap menit, setiap pikiran, setiap emosi dengan kebisingan yang tak perlu. Hanya dengan begitu kau bisa melihat apa yang sudah selalu ada di depanmu. Kau merasakannya saat ia tiba. Percakapan tak terduga, kalimat yang beresonansi, peluang yang ternyata sempurna. Di sana, pada detik itu, kau paham
kau tak sendirian. Ada sesuatu yang menemanimu. Hidup punya kecerdasannya sendiri, dan hal terindah yang bisa kau lakukan adalah mempercayainya. Kau tak perlu mengerti cara kerjanya. Kau hanya perlu hadir, membuka mata jiwa, percaya bahwa jika sesuatu terjadi, pasti ada alasannya. Dan jika sesuatu belum sampai, juga ada maksudnya. Ketika kau terhubung dengan dirimu sendiri, hidup bukan lagi rangkaian peristiwa acak, melainkan bahasa yang bisa kau baca, bahasa yang halus, namun jelas bagi mereka yang meluang waktu untuk mendengarkan. Maka berhentilah. Redakan keriuhan, lihat sekelilingmu, tanyakan pada dirimu, apa yang dunia tunjukkan padaku hari ini? Apa yang orang kata atau situasi berusaha sampaikan sebagai petunjuk? Sebab kau tak berjalan dalam kebutaan. Kau hanya perlu mempertajam penglihatan. Tulis di komentar, aku memperhatikan tanda-tandanya. Aku percaya pada sinkronisitas jalanku. Sebab ketika kau sungguh memperhatikan, kau akan temukan bahwa kau tak pernah benar-benar sendirian. Dan bahwa setiap langkah, setiap persimpangan, setiap belokan punya lebih banyak makna daripada yang kau duga. Yang terpenting adalah tetap terjaga. 9. Setiap fase punya alasan tersendiri. Setiap babak punya tujuannya. Meski di tengah kekacauan, meski terasa menyakitkan, meski kamu ingin kabur, hidup tidak pernah salah. Setiap momen, setiap jeda, setiap desakan, dan setiap dorongan hadir dengan maksud tertentu. Bahkan saat kau tak memahami apapun, saat kau merasa terjebak, tersesat, atau justru mundur, ada sebuah rencana yang berjalan dalam kesunyian. Kelak kau akan mengerti, kau akan paham nanti saat melihat ke belakang dan menyadari bagaimana semua kepingan puzzle itu menyatu. Setiap penundaan mencegah malapetaka, setiap kejatuhan menguatkan fondasimu. Tapi untuk sampai pada titik pemahaman itu, kau harus melewati masa kini dengan keterbukaan, bukan dengan perlawanan. Kita sudah terbiasa menginginkan segalanya cepat, jawaban instan, hasil yang langsung terlihat, kejelasan instan. Tapi hidup tidak berjalan dalam urgensi seperti itu. Kau punya ritmemu sendiri. Dan jika engkau tidak belajar menghargainya, kau akan hidup dalam frustrasi yang tak berujung. Ketidaksabaran mengaburkan pelajaran dari proses. Saat kau terobsesi dengan akhir perjalanan, kau berhenti melihat apa yang sudah terjadi. Kau kira tidak ada yang berjalan, padahal kau sedang tumbuh. Kau merasa membuang waktu, padahal kau sedang berhenti sejenak. Pada kenyataannya, kau sedang mempersiapkan diri. Tidak semua yang bergerak itu terlihat. Ada akar yang menguat dalam keheningan sebelum akhirnya mekar. Marcus Aurelius berkata, alam tidak terburu-buru, namun segalanya tetap tercapai. Dan kau adalah bagian dari alam yang sama. Kau tidak tertinggal, tidak salah tempat. Kau berada tepat di tempat yang harus kau jalani untuk mempelajari apa yang perlu kau pelajari. Segalanya terjadi pada waktunya. Tidak lebih awal, tidak lebih lambat. Karena jika terlalu cepat, kau akan merusaknya. Jika terlalu lambat, itu sudah tak berguna lagi. Hidup itu tepat. Ia tahu kapan harus memberimu apa yang kau inginkan, tapi juga tahu kapan harus menolak untuk melindungimu, untuk memolesmu, untuk mempersiapkanmu. Kedewasaan datang dari menerima apa yang harus kita lalui, bukan karena pasrah, tetapi karena pemahaman mendalam bahwa setiap fase punya pelajaran untukmu. Ada saat untuk melangkah dan saat untuk berhenti, saat untuk membangun dan saat untuk melepas. Dan masing-masing diperlukan, bahkan yang paling tidak nyaman, bahkan yang tidak kau harapkan. Tanpa musim dingin, kau tak akan menghargai musim semi. Tanpa keheningan, kau tak akan mengenali suaramu. Tanpa kegelapan, kau tak akan memahami cahaya. Epictetus mengajarkan, bukan yang terjadi padamu yang mengganggumu, tapi penilaianmu terhadap apa yang terjadi. Itu benar. Kau sebut kegagalan sebagai fase yang menguatkanmu. Kau sebut kehilangan sebagai fase yang mengajarmu melepas. Kau sebut kemacetan sebagai fase di mana kau belajar melihat ke dalam. Ubah penilaianmu, dan kau akan mengubah pengalamanmu. Alih-alih melawan kenyataan, ikutilah. Alih-alih menolak momen ini, tanyakan apa yang ingin ditunjukkannya kepadamu. Karena segalanya membawa pesan, bahkan yang belum kau pahami, bahkan yang tidak kau tanyakan.
Banyak yang ingin melompati tahapan, mempercepat proses, tapi hidup tidak bisa dipaksa tanpa konsekuensi. Apa yang tidak kau jalani dengan sadar akan terulang. Apa yang tidak kau sembuhkan dengan sabar akan berlarut. Apa yang tidak kau tanggung dengan tanggung jawab akan menjadi beban. Maka hal paling bijak yang dapat kau lakukan adalah menghormati momen yang sedang kau jalani. Jika kau sedang membangun, bangunlah dengan kesadaran. Jika kau sedang berduka, hadirkanlah belas kasih dalam kesedihanmu. Jika kau sedang berkembang, bersyukurlah tanpa kehilangan kerendahan hati. Dan jika kau dalam keheningan, beristirahatlah tanpa rasa bersalah. Setiap fase adalah guru yang berbeda, dan hanya mereka yang mendengarkan yang benar-benar belajar. Saat kau menerima prosesnya, waktu berhenti menjadi musuhmu, perbandingan menghilang, kesibukan tak lagi diperlukan, karena kau paham bahwa tak ada orang lain yang memiliki jalan hidupmu. Bahwa apa yang kau jalani sekarang bukan hukuman, tetapi bagian dari desain yang lebih besar. Dan jika kau berserah pada momen ini, dengan keraguannya, tantangannya, keindahan tersembunyinya, masa depan akan datang tanpa perlu kau kejar. Ia akan tiba dengan caranya sendiri, karena kau pun sudah menjadi berbeda. Jangan terburu-buru, jangan menuntut kejelasan yang sempurna. Kau tidak perlu memahami segalanya hari ini. Kau hanya perlu hadir, belajar apa yang perlu dipelajari, tumbuh melalui yang terasa menyakitkan, dan percaya bahwa ketika tujuannya terungkap, kau akan mengerti alasan di balik semua yang terjadi. Tulis di komentar, "Aku percaya pada prosesku sendiri. Aku bersyukur untuk setiap fase, bahkan yang belum kupahami. Karena ketika kau menerima apa yang harus kau jalani, hidup berhenti menjadi pertarungan dan berubah menjadi perjalanan transformasi yang mendalam. Setiap tahap punya alasannya, dan kau berada tepat di tempat yang kau butuhkan." 10. Kerugian juga adalah seorang pemandu, meski terasa menyakitkan, meski mengosongkan dirimu. Walaupun mungkin terasa tidak adil, tidak semua yang hilang adalah sebuah kesalahan. Terkadang, hal yang paling menyakitkan untuk dilepaskan justru adalah yang paling perlu kau lepaskan. Karena hidup, ketika ingin memberimu sesuatu yang baru, pertama-tama ia akan membersihkanmu. Dan ya, ia melakukannya tanpa meminta izin. Apa yang pergi memberi ruang bagi yang harus datang. Namun sementara proses itu terjadi, wajar jika kau merasakan kekosongan, ketidakhadiran, kebingungan. Masalahnya, kita sering keliru membedakan kehilangan dengan hukuman, ketiadaan dengan pengabaian, kekosongan dengan kegagalan. Tapi kau tidak selalu kalah, terkadang kau hanya dialihkan. Kita mudah melekat pada orang, pada peran, pada rencana, bahkan pada masalah. Sebab yang sudah dikenal, meski tak lagi berguna, memberi ilusi akan kendali. Maka saat sesuatu hilang, kita tak hanya kehilangan objeknya, tetapi juga gambaran stabil yang kita bangun. Dalam getaran itu, sulit melihat dengan jernih. Namun seiring waktu, jika kau punya keberanian untuk melihat melampaui rasa sakit sesaat, kau akan temukan sesuatu yang besar. Kekalahan tidak selamanya berarti kegagalan. Terkadang ia justru pembebasan. Terkadang itu adalah kehidupan yang mengangkat beban dari pundakmu. Terkadang ia adalah alam semesta yang membukakan pintu yang hanya bisa dilewati dengan ringan. Marcus Aurelius berkata, yang selaras dengan alam semesta akan berkembang, yang melawannya akan beristirahat, dan itulah kuncinya. Bukan mencari penderitaan, tetapi memahami bahwa kesedihan adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Bahwa jika seseorang pergi dari hidupmu, itu bukan kebetulan, siklusnya telah selesai. Jika suatu rencana gagal, mungkin ia memang bukan jalannya. Ketidakhadiran mengajarkan keberanian, sekaligus mengajakmu bertanya, apakah yang kau miliki benar-benar yang kau butuhkan? Dan seringkali tidak benar adanya. Epictetus mengajarkan bahwa kita tak benar-benar memiliki apapun. Segala sesuatu, orang, benda, bahkan tubuh ini hanyalah pinjaman sementara. Saat kau memahaminya, kau tak lagi menderita karena keterikatan, melainkan karena pengertian. Kau boleh berduka, ya, tapi tanpa mengubahnya menjadi penjara. Kau boleh merindukan, tapi jangan berhenti pada yang sudah tiada. Menangis tidak melemahkanmu. Yang melemahkan adalah menolak menerima
yang tak terelakkan. Dan ini tak terelakkan. Kau akan kehilangan banyak hal, kehilangan orang, bahkan versi dirimu sendiri. Tapi jika kau tidak membeku, jika kau tidak melihatnya sebagai kekalahan pribadi, setiap kehilangan akan menjadi guru, setiap kekosongan adalah transisi. Ada kehilangan yang terasa sakit justru karena ia berarti. Dan tidak, kau tak perlu mengecilkannya atau pura-pura kuat. Kesedihan punya tujuannya sendiri. Ia menghubungkanmu dengan yang berharga, memaksamu melihat apa yang dulu dianggap remeh, mengajarkanmu untuk tidak hidup dalam tidur. Tapi ia juga punya pintu keluar, dan kau hanya bisa melaluinya jika kau terima bahwa yang hilang memang harus pergi. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk melatihmu. Hidup itu bijak. Saat sesuatu pergi, ia pergi dengan pesan. Terkadang kehilangan mendorongmu menemukan kekuatan. Di lain waktu ia mengingatkanmu untuk mengubah arah. Kadang ia hanya mengosongkanmu agar kau bisa menerima yang baru, yang lebih selaras, yang lebih benar milikmu. Tapi untuk menerimanya, kau harus melepaskan rasa bersalah, kebencian, gagasan bahwa segala sesuatu harus langgeng. Tak ada yang abadi. Dan itu, alih-alih ancaman, justru berkah. Karena ia memaksamu hidup lebih sadar, menghargai yang ada, hadir sepenuhnya. Jangan abaikan rasa sakitnya. Lalui saja, tapi jangan tinggal di sana. Perhatikan apa yang ia tunjukkan tentang dirimu, keterikatanmu, kebutuhanmu. Mungkin yang paling sakit untuk dilepaskan justru adalah yang selama ini membebanimu. Mungkin tanpa disadari, kau sedang tercekik oleh sesuatu yang sudah tak punya nyawa. Dan kepergiannya justru menyelamatkanmu. Meski belum kau lihat begitu, beri dirimu waktu. Segala sesuatu ada waktunya. Bahkan kejernihan datang saat kau siap menerimanya. Jadi jika kau sedang mengalami kehilangan, jangan tanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tanyakan, "Apa yang bisa kulihat dari sini yang sebelumnya tak terlihat? Apa yang diminta oleh ruang baru ini? Benih baru apa yang bisa kau tanam di tanah yang telah dibuka?" Tulis di komentar. Saya menerima kerugian sebagai bagian dari jalanku. Saya terbuka untuk hal baru yang ingin kehidupan berikan padaku. Sebab ketika kau berhenti melihat kehilangan sebagai akhir, kau mulai melihatnya sebagai awal yang tersamar. Dan dalam perubahan pandangan itu, kebebasan sejatimu dimulai. 11. Tujuanmu terungkap di jalan. Ia tidak muncul tiba-tiba atau turun dari langit sebagai kepastian. Ia tak datang saat kau minta, tak selalu ditunjukkan dengan jelas. Kadang kau merasa tersesat, berjalan tanpa arah, ragu pada setiap langkah. Tapi bahkan di sana, kau tetap bergerak maju. Karena tujuan bukan sesuatu yang tiba-tiba ditemukan, melainkan sesuatu yang ditemukan dalam gerakan. Tidak semua masuk akal di awal, tapi semua akan cocok pada akhirnya. Seperti gambar yang terbentuk lewat setiap pengalaman, setiap kesalahan, setiap pertemuan tak terduga. Dan suatu hari tanpa sadar bagaimana, kau menengok ke belakang dan mengerti bahwa setiap bagian jalan itu masuk akal. Bahkan yang paling menyakitkan, mereka mengajarmu. Mereka bilang carilah tujuan seolah itu takdir yang sudah ditetapkan, jawaban pasti, misi tunggal yang sudah ditunggu. Tapi kenyataannya, tujuanmu bukan titik jauh di ujung. Ia adalah cara hidup. Sebuah kompas dalam yang terasah oleh pengalaman, kejujuran, dan kehadiran. Pengalaman yang tidak nyaman mengasah panggilanmu. Apa yang tidak nyaman hari ini, besok akan mengajarmu. Apa yang membuatmu frustrasi sekarang, kelak akan mendorongmu. Setiap rintangan, setiap momen kekosongan, setiap fase kebingungan, mempersiapkanmu tanpa kau sadari. Hidup membentukmu sebelum mengungkapkan alasannya. Sebelum menunjukkan misimu, ia harus membentukmu agar mampu menjalaninya. Marcus Aurelius berkata, "Setiap orang punya peran yang ditugaskan dalam teater besar alam semesta. Dan tugas kita adalah memainkannya dengan bermartabat. Tapi untuk tahu peranmu, kau harus melewati tahapnya, mencoba berbagai peran, jatuh, gagal. Dan dari kekacauan itu mulailah muncul suara, suatu kecenderungan, suatu kekuatan yang mendorongmu menuju sesuatu yang lebih besar. Bahwa kau bersemangat pada sesuatu, itu bukan kebetulan. Itu adalah petunjuk, isyarat, panggilan, sesuatu di dalam dirimu yang tak bisa lama diabaikan. Dan jika kau memutuskan untuk mendengarkan, jika kau berani mengikuti dorongan itu, kau akan sadar bahwa kau tidak sesat yang kau kira, bahwa semua yang kau alami adalah pelatihan.
Epictetus mengajarkan, kita tak bisa mengendalikan apa yang hidup berikan, tapi kita bisa memutuskan apa yang kita lakukan dengannya. Disitulah inti tujuan, bukan pada apa yang terjadi, tapi bagaimana kau mengubahnya menjadi pelayanan, menjadi arti, menjadi pertumbuhan. Tujuan tidak selalu glamour. Terkadang ia ada dalam keseharian, dalam menemani seseorang, menciptakan sesuatu yang kecil, dalam mengatasi luka. Tapi selalu ada dampaknya, selalu ada jejak. Dan kau hanya bisa melihatnya jika kau berhenti mencari jawaban instan dan mulai percaya pada proses. Banyak orang menghabiskan tahun-tahun merasa tanpa tujuan yang jelas. Tapi ketika mereka mulai bertindak dengan kehadiran, niat, dan kejujuran, tujuan itu pun terungkap. Ini bukan tentang menemukan panggilan sempurna, tapi hidup dengan konsistensi, memberikan yang terbaik bahkan saat kau belum mengerti mengapa. Karena hidup mempersiapkanmu sebelum menunjukkan tujuannya. Kau dibentuk dalam kesunyian, menghadapi tantangan yang seolah tak perlu, padahal itu adalah latihan untuk sesuatu yang belum kau bayangkan. Jangan terburu-buru ingin mengerti segalanya. Kau tak butuh kejelasan total untuk memulai. Kau hanya perlu terus melangkah dengan apa yang kau punya. Hari ini, dengarkan hasratmu. Ikuti petunjuknya. Sesuaikan arah jika sesuatu sudah tidak beresonansi. Tujuan tidak statis, ia berevolusi bersamamu, berubah bentuk, tapi tak pernah hilang. Dan ketika kau berkomitmen pada jalanmu tanpa tuntutan, tanpa ekspektasi kaku, tujuan mulai berbicara melalui apa yang kau cintai, apa yang menggerakkanmu, apa yang membakar dirimu. Jangan bandingkan dirimu. Tujuan orang lain bukan tujuanmu. Jangan frustrasi jika kau belum lihat hasil langsung. Hidup lebih bijak dari ketidaksabaranmu. Ia bekerja bahkan di saat kau pikir tidak ada yang terjadi. Dan ketika kau siap, kau akan tahu, bukan karena seseorang memberitahumu, tapi karena kau merasakan kedamaian, karena kau mengerti bahwa setiap langkah, bahkan yang diambil dengan ketakutan, membawamu sampai di sini. Jadi, teruslah berjalan. Meski engkau belum sepenuhnya mengerti, meski ragu, meski belum jelas ujungnya, tugasmu hanya satu. Ikuti dengan jujur apa yang menyalakanmu, apa yang mengubahmu, apa yang menghubungkanmu. Tulis di komentar, saya percaya pada jalan saya. Tujuan saya terungkap di setiap langkah. Karena ketika kau hidup dengan kehadiran dan dedikasi, tujuan berhenti jadi pertanyaan tanpa jawaban dan menjadi kenyataan sunyi yang membimbingmu dari dalam. Dan kemudian segalanya mulai masuk akal. 12. Anda adalah mitra pencipta, bukan korban. Meski seringkali kamu merasa dirugikan oleh situasi, terjebak dalam apa yang dilakukan, diucapkan, atau diputuskan orang lain, kebenaran yang lebih mendalam adalah bahwa kamu memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang selama ini kamu percayai. Bukan kekuatan untuk mengendalikan semua yang terjadi, tetapi untuk mengubah realitasmu dari dalam. Tidak ada yang berubah di luar jika kamu tidak berubah di dalam. Kamu bisa mengganti tempat, hubungan, pekerjaan, tetapi jika energimu, cara berpikirmu, dan cara kamu bertindak masih sama, lambat atau cepat kamu akan kembali ke titik yang sama. Sebab bukan dunia yang harus menyesuaikan diri denganmu. Kamulah yang harus selaras dengan kehidupan untuk mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Banyak orang hidup dengan harapan bahwa sesuatu akan berubah, bahwa cuaca akan membaik, biarkan kesempatan itu tiba, bahwa seseorang akan mengakui nilainya. Tapi hidup tidak merespons penantian, ia merespons niat. Jangan menunggu keberuntungan, bertindaklah dengan niat. Setiap pilihan yang kamu buat, sekecil apapun itu, memancarkan sinyal dan kehidupan dengan presisi yang sunyi, merespons frekuensi tersebut. Jika kamu hidup dari keluhan, maka akan semakin banyak alasan untuk mengeluh yang datang. Jika kamu bertindak dari ketakutan, kamu akan menarik skenario di mana ketakutanmu terbukti. Tetapi jika kamu menyelaraskan diri dengan tanggung jawab, dengan kejelasan, dengan keinginan tulus untuk tumbuh, hidup juga akan bergerak sesuai keinginanmu. Kekuatan ini bukan tentang mengendalikan, tetapi tentang memahami. Daripada mencoba memanipulasi hal-hal di luar, belajarlah mengamati apa yang terjadi sebagai cerminan. Setiap konflik, setiap rintangan, setiap kerugian mengandung pesan tentang apa yang perlu kamu lihat dalam dirimu sendiri. Bukan sebagai rasa bersalah, melainkan sebagai kesempatan. Jika segala sesuatu mengganggumu, mungkin ada kemarahan dalam dirimu yang belum sembuh.
Jika kamu mengulangi pola hubungan yang merusak, mungkin inilah waktunya untuk meninjau kembali keyakinanmu tentang cinta. Jika kamu hidup dengan kecemasan akan masa depan, mungkin kamu belum sepenuhnya percaya pada kemampuanmu untuk menghadapinya. Dunia luar hanyalah cerminan, dan kamu bukan penonton yang pasif. Kamu aktif dalam apa yang terwujud. Marcus Aurelius mengatakan bahwa jiwa diwarnai oleh warna pikiran, dan ia benar. Cara kamu berpikir akan menentukan cara kamu memandang, dan itu membentuk cara kamu bertindak. Ini bukan tentang menyangkal kenyataan, tetapi tentang mengambil peranmu. Sebab ketika kamu mengambil peranmu, kamu mengambil kembali kekuatanmu. Korban menyerahkan energinya pada apa yang tidak bisa ia kendalikan. Mitra pencipta fokus pada apa yang bisa diubah. Visimu, sikapmu, tindakan sehari-harimu. Epictetus mengajarkan bahwa ada hal-hal yang tergantung padamu dan hal-hal yang tidak, dan kedamaianmu bergantung pada kemampuan membedakannya. Namun aku juga tahu bahwa apa yang tergantung padamu, fokusmu, reaksimu, komitmenmu, sudah lebih dari cukup untuk mengubah pengalaman hidupmu. Kamu tidak membutuhkan dunia yang sempurna untuk mencapai kedamaian. Kamu butuh kejelasan batin. Kamu butuh koherensi. Kamu perlu bertindak dari tempat kehadiran, bukan dari tempat kelumpuhan. Hidup merespons secara tepat terhadap energimu. Ia tidak memahami kata-kata kosong, niat yang membingungkan, atau keinginan yang tidak disertai tindakan. Ia memberimu apa yang kamu siap terima, apa yang bergetar selaras denganmu, yang bersedia kamu terima, tidak hanya dengan hasrat, tetapi dengan kedewasaan. Oleh karena itu, jika kamu menginginkan perubahan yang nyata, jangan menatap langit menunggu tanda. Lihatlah ke dalam dirimu. Berkomitmenlah untuk menjadi mitra pencipta. Berselaraskan dengan apa yang ingin kamu tumbuhkan dalam dirimu. Itu artinya, bahkan kejadian yang sama bisa berubah menjadi pelajaran. Karena dalam pemahaman, perubahan eksternal akan menjadi konsekuensi. Bahkan apa yang tidak kamu pilih, bahkan yang menyakitkan. Sebab alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kamu mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Apa hubungannya dengan apa yang harus aku jalani? Itulah perbedaan antara mereka yang hanya bertahan hidup dan mereka yang melakukan transformasi. Jadi berhentilah menunggu sesuatu atau seseorang datang untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak perlu diselamatkan. Kamu perlu bangun, melihat dengan lebih jujur, bertindak dengan lebih banyak niat, dan mengingat lagi dan lagi, dunia tidak berutang apapun padamu, tetapi kamu berutang pada dirimu sendiri, tanggung jawab untuk membangun kehidupan yang ingin kamu jalani. Tulis di komentar, saya adalah mitra pencipta dalam hidup saya. Hari ini saya memilih untuk bertindak berdasarkan kekuatan batin saya, karena ketika kamu berhenti menyalahkan luar dan mengambil peranmu dalam cerita ini, dunia tidak lagi menjadi ancaman. Ia menjadi ladang subur di mana transformasi apapun bisa terjadi jika kamu memutuskan untuk menabur dengan kesadaran. Di sana, tepat di sana, kebebasanmu dimulai. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, tulis di komentar. Dalam arti tertentu, saya pribadi mengikuti prinsip stoik. Saya mengundang kamu untuk berlangganan, aktifkan notifikasi, dan berikan komentar agar YouTube mengetahui bahwa video ini bermanfaat bagi orang-orang seperti kamu. Ini memotivasi kami untuk terus membuat konten serupa di masa depan. Saya sarankan kamu menonton 2 video terbaru yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktumu dan dukunganmu. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.